Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, biasanya kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat sehat yang cepat, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian taklim. Saatnya kita akan mengkaji bersama-sama kitab Ta'lim Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Mari kita kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab Ta'lim Muta'allim, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa mendatangkan kemanfaatan terhadap hidup kita, dan lebih-lebih bisa kita sebarkan ke yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hajatina wa hajatikum ala ma nawina bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على دينه وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikami. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat manusia, baik Arab maupun non-Arab, keluarganya dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan khotimahnya sudah jelas yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan amal. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu. Selanjutnya, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasilun wa min manafi'i wa thamaratihi wa hiya al-amal bihi wal nashru yuhram lama annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu maqsudan qala aw jalla fa'aradtu wa ahbabtu an abayna lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asadidil ulil ilmi wal hikam raja'at du'ai li minar raghibina fi al-mukhlasina bil fawz wal khalasi fi yaumiddin ba'da mas takhartu Allah ta'ala fi wa sammaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Jadi beliau Syekh Az-Zarnuji itu memperhatikan para pelajar di zaman
ini itu sebenarnya sudah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Akan tetapi kok masih banyak mereka yang belum memperoleh faedah atau kemanfaatan dari ilmu yang telah dipelajarinya. Yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan bagaimana cara penyebarannya. Nah, hal ini terjadi karena menurut Syekh Az-Zarnuji cara mereka dalam menuntut ilmu itu ada yang salah. Mereka itu meninggalkan syarat-syaratnya, sebab siapa saja yang salah mengambil jalan maka dia akan tersesat dan tidak dapat mencapai tujuan. Nah, baik itu sedikit maupun banyak. Nah, kalau jalannya saja sudah salah, yo mesti nilai kesasar, tersesat. Nah, Syekh Az-Zarnuji menjelaskan kepada mereka cara mencari ilmu menurut buku-buku yang pernah beliau baca, juga nasihat-nasihat yang beliau dengar dari guru-gurunya. Harapan Syekh Az-Zarnuji, saya berharap semoga orang-orang yang menyukai tulisan ini dan orang-orang yang tulus ikhlas agar mendoakanku supaya mendapatkan kesuksesan, keselamatan di akhirat. Nah, setelah saya beristikharah kepada Allah, maka saya beri judul tulisan ini dengan Ta'lim Muta'allim. Dan sekarang bab 1. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Hakikat tentang ilmu, fikih dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimati. I'lam bi annahu la yuftaradu 'ala kulli muslimin talabu kulli 'ilmin wa innama yuftaradu 'alaihi talabul 'ilmi hal kama qala wa afdalul 'ilmi 'ilmul hal wa afdalul 'amali hifdzul hal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia sampai Rasulullah sendiri mewajibkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, ketahuilah bahwa diwajibkan atasnya adalah mencari ilmu hal, sebagaimana dikatakan ilmu itu yang paling utama adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim, seperti halnya ilmu tauhid, akhlak dan fikih. Dan amal yang paling utama adalah memelihara halal. Sebenarnya contoh ilmu fikih. Kalau kita tidak mempelajari tentang ilmu-ilmu fikih, bagaimana kita bisa sholatnya sah? Iya kan? Kalau kita nggak tahu ilmunya tentang sholat, ya nggak sah sholatnya. Kate wudu orang-orang sembahyang, tangi dulu orang-orang takbir, Allahu Akbar. Kayak apa? Sholat itu harus bersuci terlebih dahulu, pakaiannya maupun badannya. Pakaiannya harus suci.
bersih. Ya. Terus harus wudu terlebih dahulu. Nah, semuanya itu ada ilmunya. Dikatakan dalam Muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sapa wong iki pengin bahagia urip ning dunya, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi begitu pentingnya ilmu, sehingga tadi diwajibkan atas semua kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yuftaradu 'alal muslim talab ma yaqa'u lahu fi ayyi hali kana fa innahu la budda lahu min as-salat. Setiap muslim difardukan mencari ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dihadapi dalam kondisi apapun. Misalnya, fa innahu la budda lahu minas shalah. Seorang wajib mengerjakan salat. Fa yuftaradu 'alaihi 'ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Maka difardukan baginya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat. Fayuftaradu 'alaihi 'ilmu ma yaqa'u lahu fi shalah. Fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah wa yajibu 'alaihi biqadri ma yu'addi bihi al-wajib li'anna ma yutawassal bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan wa ma yatawassal bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Wa kadza fi shaum waz zakat in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadza fi buyu'i in kana tajibu. Maka difardukan baginya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat, minimal ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan kefarduan sholat. Paling tidak minim fardunya sholat. Wudu, tata caranya wudu, syarat rukunnya wudu, syarat rukunnya sholat. Dia juga wajib mengetahui hal-hal yang dengannya dia bisa melaksanakan kewajiban, sebab hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya hal-hal yang difardukan, maka wasilah tersebut menjadi fardu, dan hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Nah, demikian pula dengan hal puasa, zakat jika dia mempunyai harta, dan haji jika dia memiliki kemampuan. Sama halnya dalam juga hal jual beli jika dia berdagang. Nah, jadi sesungguhnya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keseharian kita, amal ibadah kita, itu sudah ada semua. Aturannya sudah ada. Ya. Tinggal kita mau mempelajarinya apa? Tidak. Dagang yang mengilmui, bagaimana ilmunya berdagang. Puasa, biar puasanya sah gimana? Ada. Nah, puasa mokel berarti ya nggak sah misalnya. Ya. Awan-awan, panas-panas, tunggu es tegar. Ya gak sah kali puasa. Nah, semuanya itu
sudah, semuanya itu harus kita lakukan dengan ilmu agar nantinya ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan atau ajaran yang diajarkan oleh Islam yang mana dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullahi alaihi lima la tusannifu kitaban fi zuhd. Qad sannaftu kitaban fil buyu'i ya'ni az-zahidu man yahtarizu 'ani syubhat wal makruhati fit tajarah. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya, mengapa engkau tidak menulis buku tentang zuhud? Dia menjawab, aku telah menulis buku tentang jual beli. Maksudnya bahwa orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat dan makruh dalam hal jual beli. Subhat barang tidak jelas. Ya. Tentunya wa kadzalika fi sa'iril mu'amalati wal hiraf wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaru alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fi wa kadzalika yuftaru alaihi ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Demikian pula dalam sebuah muamalah dan profesi, di setiap orang yang berkecimpung di dalamnya harus itu mengetahui hal-hal yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Semoga juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hati, misalnya tawakal, taubat, khusyuk, takut dan ridho, sebab semua hal tersebut terjadi pada semua keadaan. Dia menjawab, aku menulis buku tentang jual beli. Maksudnya bahwa zuhud itu orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat dan yang makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di semua muamalah, di semua kegiatan yang kita lakukan, itu seharusnya kita itu tahu ilmunya. Biar apa? Ya, tadi lagi, kembali lagi, biar tidak tersesat. Soalnya wis duwe ilmu nih. Poso yo ilmu nih, poso nglakoni salat yo ilmu nih. Salat. Nek kan ilmu nih salat angger jungkir balik, ya udah sah salatnya. Sah mana? Ya udah sah. Mari takbir langsung sujud. Ya, habis takbir langsung sujud. Tidak sah. Selanjutnya, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-mukhtas bil insaniyah lianna jami'al khisali siwal ilm yashtariku fiha al-insanu wa sa'irul hayawanat kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam ala al-malaikah wa amarahum bis-sujudi lahu. Tidak seorang pun yang meragukan keutamaan ilmu, karena ilmu itu hanya dimiliki oleh umat manusia. Adapun tabiat ilmu bisa saja dimiliki oleh manusia maupun semua binatang, misalnya keberanian, kekuatan, kemurahan, belas kasih, dan yang lainnya. Nah,
Dengan ilmu ini Allah menampakkan kelebihan Adam atas para malaikat sehingga Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Nah, jadi yang membedakan antara kita dengan makhluk Tuhan yang lain itu kita dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lainnya kayak keberanian, kekuatan, binatang juga punya berarti ya. Yang membedakan adalah kita dikasih akal supaya kita bisa mikir, dibuat mencari ilmunya Allah. Jadi tidak ada yang meragukan keutamaan ilmu karena ilmu itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita, karena yang semua kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu dan memang harus ada dasarnya agar tidak tersesat. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa inna ma syarafal ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa alladhi yastahiqqu bihal mar'ul karamata 'inda Allah was sa'adatan abadiyah kama qila li Muhammad bin al-Hasan rahmatullahi alaihima syi'ran, syiarnya ta'allam fa inna ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmul hadiyu ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawara'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ilmu memiliki keutamaan. Kenapa? Karena ilmu menjadikan perantara kepada kebajikan dan ketakwaan. Ilmu mampu mengantarkan kita pada kebaikan dan ketakwaan. Dengan ketakwaan manusia memperoleh kedudukan yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh syair Muhammad bin al-Hasan tadi. Syairnya berarti belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya, juga kelebihan dan tanda-tanda bagi setiap yang terpuji yang baik. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Belajarlah fikih karena fikih itu pembimbing yang terbaik menuju kebaikan dan takwa, serta ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan. Oleh karena itu, seorang faqih yang warok lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi bodoh. Setan kangen
berupa wong sing takwa, wong sing duweni ilmu. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Jadi kalau ono batasan untuk ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngoten nggih Gus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu, dari kandungan sampai ke liang lahat. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu untuk mempelajari ilmu-ilmunya sehingga kita bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakwaan tersebut menjadi wasilah ya diangkatnya kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab bahagianya kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa